semuanya, ini Kasel mau siap-siap, Kasel mau lanjut live ya. Ini malam Senin pula ya live-nya ya. Banyak sekali ya pelajaran dari kejadian Kasel ini yang lagi huru-hara. Pelajarannya adalah belum tentu orang yang kita lihat lantam di sosial media itu lantam juga di kehidupan aslinya. Sebaliknya juga gitu, belum tentu orang yang nggak suka huru-hara ya lantam pula di kehidupan aslinya. Contohnya kayak kemarin, jadi mereka itu kan lagi review ya berempat ya kan, apalagi ada dokter Ika juga nih. Tentang dokter Ika dulu, dokter Ika tuh yang kalian lihat di konten-kontennya kan lantam kali kan, julid kali kan, suka kali julitin orang, sini sekali shh gitu. Kemarin pas aku datang ke sana dia kabur, seharusnya bela dong doktipnya, biar nggak dibilang kita itu ngeroyok. Padahal mereka bertujuh, kami berenam. Itu ngeroyok nggak namanya tuh? Karena mereka tuh, apalagi yang pakai hijab merah tuh, Pera tuh. Coba kalian lihat konten-kontennya. Dia kan vokal kali orangnya tuh kan, vokal memang orangnya. Terus kayak mana gitu ya. Terus di Bepom juga dia vokal ya, pertanyaannya disuruhnya Bepom menjadi wasit gitu. Jadi kupikir karena dia apa namanya itu dia live berempat, oh ini lantam juga nih tim-tim dia nih gitu kan. Nggak mungkin Kasel datang sendiri ya kan. Ternyata udah sampai situ dia diam, nggak sepokal yang kehidupan di sosial media. Kalau dia seharusnya gini ya, karena dia orangnya vokal gitu kan, pertanyaannya lantang kali loh di Bepom kemarin. Seharusnya dia stop, diam, kita bicara baik-baik di sini gitu. Tapi kembali lagi ya, tim SS tetap kooperatif memenuhi panggilan kepolisian nantinya ya. Ya namanya juga sudah dilapor, kalau dipanggil kita datang ya kan. Aku pun nanti kalau aku udah melapor juga tadi malam, nanti kalau dipanggil doktipnya harus datang. Jadi sama-sama kita harus kooperatif ya. Yang mau Kasel cerita sama kalian, intinya di dalam restoran itu mereka bertujuh, Kasel berenam. Terus di luarnya karena kawan-kawan bertujuh tadi yang lantam di sosial media tadi pada kabur, tinggallah si doktip tadi sama mbaknya ya, ya tim Kasel kan tetap bertahan di situ ya. Pokoknya kita akan tepati panggilan kepolisian. Dokter Ika kenapa pergi pas ular datang? Kok doktif ditinggal? Banyak banget dibilang dokter Ika kabur ya, sampai masuk ke searching itu ya, dokter Ika kabur. Kasihan sendirian gitu sampai ketakutan doktif. Ih, doktif nggak takut ya? Mana ada takut, kita nggak ada yang takut sayang-sayangku ya, nggak ada yang takut karena ya apa yang ditakutin gitu. Nah ceritanya seperti ini. Singkat ya, jadi saya waktu itu bersama teman-teman habis kegiatan Bepom, intinya pergi makan bareng. Dah, intinya gitu ya. Terus bergabung sama doktif, terus kita makan. Udah kita ngobrol-ngobrol, lalu doktif ada live, saya tidak karena saya ada kerjaan. Kemudian kita ngobrol lagi, habis selesai ngobrol kita mau pulang. Pas mengangkat bokong naik ya, lagi berdiri, tas juga belum dipegang, itu dari belakang, halo gitu ya, berisik banget, kayak rombongan apa gitu datang ya kan. Terus saya terus kita kan kalian lihat, kita semua pada nengok ya kan. Di situ yang ada kumis-kumisnya itu yang ngomongin hidung saya lubangnya besar itu ya kan, dia datang tuh sama rambut saya jebebek katanya kan. Oh dia datang, dia bagian yang mendampingi si itu ke arah doktif. Nah, sedangkan ada yang pakai baju putih, pakai topi itu saya nggak tahu namanya, har siapa gitu. Itu mendatangi saya dan di situ saya dihardik. Duduk katanya gitu. Duduk. Nah, kalau kalian dengar tuh ada suara saya bilang, "Anda siapa nyuruh-nyuruh saya?" gitu kan ya. Jadi ya saya mau pulang. Kita semua mau pulang. Lah disuruh duduk ngapain? Dan saya nggak ada kepentingan mau ngomong apa. Gitu dalam hati saya gitu ya, mau ngomong apa gitu. Terus yang saya tahu dia mendatangi doktif ya, kalian pasti tahu juga, intinya hanya menanyakan itu dapat dari mana. Pokoknya berisik plus dengan bully-bully fisik dan aduh kata-kata yang kalian bisa dengarkan sendiri di video-video yang beredar. Ya seperti itu ya kondisinya, lebih jelas ya. Jadi di situ habis saya bilang Anda siapa? Terus saya langsung bergeser dan ambil tas. Memang niatnya kita mau pulang. Namanya mau pulang pasti menuju ke pintu keluar. Jadi situ doktif juga ikut memang mau
Oke, nah dari situ waktu udah mendekati, terus saya lihat, enggak, waktu saya keluar kan ditunjuk-tunjuk, tahan, tahan, tidak boleh keluar, enggak boleh itu, tahan, gitu-gitu kan, diomongin, takut ya, gitu. Udah kan, nah terus ternyata pintunya ditutup, udahlah ya, itu lihat di video aja sendiri ya, tutup, lah gimana kita mau keluar, kan, di situ ya, udah saya bilang sama pelayannya di situ, staff-staffnya, tolong dong ada yang bantu, teleponin polisi, ya, bantu ada satpam kah Pak, tolong Pak, tolong dilerai, kemudian kita tuh mau masuk mobil, kita mau pulang, udah di pikiran tuh cuma mau pulang, gitu aja guys, cuma mau pulang, udah malam capek gitu, ya, tiba-tiba mereka menghadang gitu loh, nggak boleh pulang, akhirnya apa, kalian lihat lagi lah di video, itu memang disuruh sama manajer restonya ya, nggak mau ada keributan di dalam, untuk keluar dulu, keluar aja, ribut-ribut di luar, jangan di dalam resto, sampai pengunjung di situ kasihan juga ya, lagi makan mungkin belum selesai udah ditinggalin gitu ya, itu mengganggu banget sih menurut saya, sampai yang saya lihat, ya Allah kasihan banget ini gitu, udah terus keluar ya, saya juga bukannya saya nggak bantuin, mau bantuin apa, mereka cuma nanya, gitu, sampai nggak denger ya, gitu-gitu, oh ribut sana sini, video sana sini gitu, terus saya mau ngomong apa guys, ya kan, kayak Doktif juga kan kita diem-diem aja, Mbak Vera juga diem-diem aja, semua juga diem, lah mau ngomong apa, nggak terbiasa di mulut kita untuk ngomong kasar, mau dibalosin gitu, Bopeng, kamu juga bopeng, kamu juga jelek gitu, maunya enggak kan? Lah ngapain ngomong-ngomong begitu? Jadi ya diam. Nah, yang buat kami tenang adalah waktu Doktif melakukan live. Jadi kita pantau di live. Nah, pada saat itu kita memang memutuskan untuk di dalam, ya, karena Doktif memang mau pulang. Kita pikir ya udah Doktif ada mbaknya ya sama supirnya, mereka mau pulang. Ya udah pulang, maksudnya pulang dulu. Ternyata gerbangnya ditutup, semuanya dihadang. Dan kita waktu itu mau ikutan keluar ya jangan gitu ya. Hanya waktu itu Mbak Vera yang keluar. Nah mungkin cerita selanjutnya nanti bisa dibantu dengan masing-masing ya, dari Mbak Vera, Nova, Sandri ya bisa membantu untuk menceritakan bagaimana kondisi-kondisinya. Nah kemudian ya sudah. Di situ kita cari bantuan. Dan saya terima kasih banget buat Dokter Nanang, waktu itu sempat yang membantu kami untuk mencari pengawalan, karena kami pulang itu sudah jam 11 lewat, pokoknya intinya Doktif sudah dikawal, ya, dikawal dari Polda kalau nggak salah ya, dikawal keluar, sudah kita tenang, ya, tinggal kita juga butuh pengawalan untuk pulang, gitu, jadi nunggu lagi. Baru bisa keluar dari resto jam 11 lewat lah, hampir jam 11 atau jam 11 lewat, saya lupa. Sudah gitu guys, akhirnya pulang selamat sampai di rumah. Dan Doktif juga kita ada info-info, ngeliat Doktif juga live ya, teman-teman juga semua menyaksikannya. Dan yang buat saya pribadi tenang adalah para penonton live-nya Doktif ya, itu adalah pelindung kalian tahu, ratusan ribu masyarakat itu adalah pelindungnya Doktif, luar biasa banget. Jadi semoga ini bisa dikawal terus ya guys ya. Prinsipnya adalah memang orang melakukan sesuatu yang tidak baik pasti ada waktunya untuk selesai gitu. Oke, demikian cerita saya sedikit. Intinya tidak ada yang bisa kabur. Ya, hanya kita bisa menghindari dari kata-kata kasar mereka yang hanya mau menghujat. Ya, saya deket mereka juga, mereka juga nggak deketin saya gitu masalahnya. Padahal saya diem aja loh. Saya ada di situ, tapi nggak ada satupun yang deketin saya. Ya sudah. Jadi ya diem aja dong mau ngapain. Masa saya ikutan menghujat. Jangan ya. Intinya ceritanya begitulah kondisinya. Karena video juga udah banyak beredar. Hanya mau membantu puzzle-nya aja biar lebih lengkap. Oke, terima kasih.